Iya. Tanya lagi aja kalau Iya, setuju. kalau STNK-nya hilang kayak gimana Mbak? Prosedurnya kalau STNK hilang, kita harus bayar apa? Saiful Anwar mungkin bermain kasir Iya, dua. kan ini kan yang hilang kan STNK. Ya, STNK-nya aja sebenarnya 200.000. Iya, terus Ini kan ketarik. ketarik. Ini kameranya on. Iya, supaya kita tahu ini apa pembayaran Makanya Ibu yang tanya ke loket 7. Boleh tanya ke loket 7 ya Bu ya? coba sebentar saya tanya ke sana ya. Ibu tanya ke loket 7 aja ya. Atas nama Maman, Bapak Maman. Mbak, Bu mau tanya dong. Ini kalau misalkan STNK hilang, itu kan itu harus bayar pajak lagi, Bu. Kan kita baru bayar pajak bulan Oktober kemarin ganti kaleng. Masa sekarang bayar lagi 1 juta sekian? Iya, STNK-nya hilang. Kemana? Ruangan mana tuh? Ibu jalan, Hah? nanti ada pintu Ah, ah. masuk, dirubah. Iya, iya, makasih ya, Bu. Bi, saya ke belakang. Wait. Misi. Kenapa? Atas nama Dwi Haryanto. Dwi Haryanto. Misi, Pak. Boleh masuk? Kemana ini saya? Oh gini Pak, saya mau tanya, kan STNK saya hilang ya? Terus tadi udah tuh diproses katanya. Bayarin bulan Pajak saya itu kan posisinya sudah bayar di bulan Oktober kemarin, ganti kaleng sekalian kan? ganti kaleng pajak tahunan semua Pajak dibayar. tahunnya semua kita nggak ada tunggakan. Tapi kenapa kok di hari ini, maksudnya kenapa Katanya kita suruh pajaknya bayar tarik pajak ya. lagi dengan 1 nominal juta 1 lebih. juta sekian? Itu kenapa kenapa gitu? informasinya? Kan kita udah ngantri dari Ya, pagi sebentar ya nih, Bu Pak. ya. Dicek dulu ya. Silakan duduk Bapak Ibunya. Nanti dilanjut ke situ ya. Mansur Rahman. Ibu punten, ini punya saya yang tadi ya Pak ya. Atas nama Maliha Siti Nurmala Kampung Kademangan kasir 3. 16 April. Atas nama Hardianti. Atas nama Maliha Siti Nurmala Kampung Kademangan kasir 3. TB berarti ya? TB. Atas nama Mustajib. Bapak Ibu, ini sudah bisa nanti ya. Nanti tinggal bayar ke kasir Ya, makasih Pak. ya. Ya, jadi nanti cuma bayar biaya STNK aja 200.000. Udah nanti langsung kasih ke Bapak Ibunya ya. Setelah diparaf nanti Bu langsung cari kasir aja ya. Iya, makasih Pak. Sama Bapak Ibu. Iya. Atas nama Lukman Hakim Kampung Pipitan kasir 3. Udah. Bapak Mayuna Gumilar Bisa kasir 2. Kasir bilang tadi udah dipanggil, cuma ada perbaikan gitu. Oke, baik. Nih, Mbak. 22.000. Udah tadi dari belakang katanya ada perbaikan. Atas nama Julianto. Atas nama 200 pas ya? atas Kan kalau kita hanya mengikuti dari notis ya.
Oh gitu. Iya, soalnya saya Tadi kaget berarti yang Mbak. 1 juta lebih salah ya? Yang jadi yang 1 juta lebih tadi itu kesalahan gitu. Yang 1 juta lebih, ya. Oh, saya tutup gimana gini? Gini, nah ya. Kalau di sini masih kebuka, Bapak juga masih kebuka. Kalau di sini, Tutup om, tutup. Ya gimana Mbak? saya tahu Bapak sama Ibu masih ngerekam. Heeh. Ini saya tutup ya Mbak. Iya. Iya. Ya, berarti 1 juta lebih tadi salah ya? Iya, kalau kita Iya, iya, paham. Ini artinya salah Iya, paham. biar ya? biar nanti Kesalahan. jadi dari Ya. pihak sananya memang salah ngasih Salah gitu ya. itu kan. Ya, Intinya nggak apa-apa, kita cuman kita nggak kita ya, cuman pengen cuma mau tahu kok kita kan sudah. ya Ibu ngerekam kayak Iya, artinya kalau memang dilarang ngerekam nggak apa-apa, kita tutup. kalau misalnya mau rekam Ya, nggak ada ini. Cuman pengen tahu aja, oh ada. Kenapa ada biaya segitu banyaknya? Tadi kan 1 gitu. juta lebih ya diminta. Ya, tadi juga saya dari awal bilang kan, coba tanyanya ke loket. ya, Iya, tadi Ya. saya Ibu tadi sudah. nggak mau, malah langsung ngerekam saya. Saya tahu. Kenapa? iya tadi bilang ini sebenarnya kesalahan Iya, mungkin dari kesalahan dari belakang, belakangnya ya. tadi. Tadi minta 1 juta lebih, ya Mbak. Tenang aja, kalau Mbak bilang takut nggak boleh direkam, ini kita tutup nih. Iya. HP tidak menghadap ke Mbak ya, tidak direkam. Ada suaranya saya tahu. Ya, jadi ini 1 juta lebih kesalahan dari pihak Kesalahan dari ini ya. pihak yang dari Iya, sananya. salah. Iya. Jadi cuman bayar 200 ya. Jadi Oke. Hanya jadi kalau Iya. untuk motor, Mm-mm. Ya. Oh Ya. ya udah. saya agak kesinggungnya tadi Ibu nanya Ya. Iya kan saya mau minta penjelasan dulu Kita minta dari penjelasan, Mbak. Maksudnya Mbak. Nggak Mbaknya usah Mbak ngasih tahu tersinggung, gitu. kan kita udah bayar. Iya. mau ini 500 atau 200 kita hanya menerimanya dari sini sesuai notis. Iya. Iya. Jadi tadi kurang Mbak, jelas gini, aja gini. ngasih taunya. Kalau Mbak minta bayar 1 juta lagi kan kita mau konfirmasi aja. Ya, berarti ini kesalahan doang. Iya. Ya tadi soalnya Mbak bilang ada tarik pajak, pajaknya ketarik. Ibu ada misalkan Ya. gini, Ibu belum bayar pajak. Ada sama lagi Mas yang direkam ini dari coba dilakukan. Ini nggak boleh direkam ya aturan dari sini ya. Ya, nggak boleh direkam ya. Kan tahun ini Bapak harusnya waktunya bayar pajak. Iya. Tapi STNK Bapak hilang. Ah. Ya kan? Emang tidak terdaftar di komputernya kalau udah bayar? pajak atau enggak? Ya, kalau ini udah mungkin ada kesalahan sistem atau nggak tahu atau apa ya? Nggak tahu karena saya di belakang. Jadi nanti kalau misalkan ganti hilang, tapi STNK Bapak masih hidup, plat nomor masih hidup. Kalau misalkan hilang itu dia hanya kena biaya STNK hilang. Iya, STNK Jadi, hilang. STNK terbarunya aja diterbitkan itu 200.000. Iya, setahu saya gitu. Iya, tadi saya nyiapin Tahu saya dananya cuma segitu 200. tadi. Plat nomor enggak. Iya. Kalau pajaknya masih berlaku. Iya. Tapi kalau pajaknya tidak berlaku, istilahnya Mati ada ya. Iya. Tahu saya paham. baru keluar. Baru keluar. Makanya tadi pajaknya hidup. Semua sudah dibayarkan, tapi tiba-tiba kata istri, kata orang kasir minta 1 juta lebih karena Ada pajaknya tarik ketarik pajak. katanya, walaupun udah dibayar Saya pajak bilang baru ganti ketarik. kaleng saya bulan ke Oktober. Sistem atau apa? Berarti sistemnya ada kesalahan ya, mungkin karena rame ya. Ya, mungkin Ya. ini kami juga mohon Sebenarnya gini Bu, ini kan masalah miskomunikasi atau kesalahan komputer segala macam, ini nggak perlu ditangani dengan ini kayak kesel si mbaknya kan. Soalnya ini kan juga lagi rame ya. mungkin suasana lagi kayak begini kan, mohon maaf jadi Iya. lagi kayak begini. Jadi iya, jadi sebenarnya ini gini Mbak. Kita ngeluar uang 1 juta lebih diminta ulang uang itu kan kita kaget. Jadi kalau mbaknya kesel, ya. Di luar ekspektasi. Ya, saya paham. Mbak bilang nggak boleh ngerekam. Kalau ngerekam saya kesel, ya paham. Ya. namanya kita lagi ramai kayak gini. Iya. Apa, mohon maaf. Dan Jadi kita- ya, apa ya kita juga kan rada gimana, sedangkan wajib pajak kadang suka nggak ini. Ya, dan berarti gimana, suka, ada ini kesalahan kok di gini. komputernya barangkali ya. Mohon maaf ya Pak. Iya, nggak apa-apa lah. Jadi udah Ya. selesai ya. Ini udah selesai, nanti di sebelah nanti STNK terbarunya dikeluarkan nanti. Oke, Iya. baik. Nanti ada biaya. Jadi ini Nanti di saya- notis kami cuma pajak bayar meterannya 200 ya. Di notis pajaknya yang warna coklat itu iya. meterannya 200.000 Oke. ya. Cuman bayar, udah dibayar belum, Bu? Udah nanti Udah dibayar ya. Udah dibayar, tinggal ambil lagi ya.
Ya. Itu udah pada saat muncul nanti dia sudah kembali seperti awal ketika sebelum hilang barangnya. Ya, jadi di Hmm. notis coklat itu hanya tertera uang segini ya Pak, sesuai dan Ya. masa berlakunya sesuai ini tanggal 16 bulan 10 2025. Iya, Nanti iya. di bulan 10 2025 nanti Bapak perpanjang kembali. Iya, oke. Nanti diperpanjang lagi ya. Ya, Berarti nanti tadi di- cuman di bulan kesalahan 10 nanti. pencatatan komputer ya. Mungkin di komputer itu kecatatnya karena Mm. uang 2025 itu kan ketarik tuh Pak biasanya. Jadi Iya. masa berlaku itu bisa sampai 2026. Mungkin yang tadi kertas putih yang awal itu penarikannya sampai bulan 10 2026. Iya, iya. Itu. Ya. Jadi Atas nama Ahmad Amir Faisal. ya itu ketarik. Jadi kalau misalkan Atas nama ketarik pajak Dr. Andes Haji keluar, Nazro Pak. Ya, dari baik. Cilacap Selatan Kasir 2. Tapi kalau sekarang Atas nama Itu Ahmad dibayar Amir 200. Faisal. Jadi ini sebenarnya cuman salah paham ya Mbak. Kita juga baru tahu nih ini nggak boleh direkam kalau ada Atas nama miskomunikasi ya. Dr. Andes Haji Nazro dari Cilacap Selatan Kasir 2. Iya. Jadi kalau kita komplain nggak boleh sambil rekam ya Mbak. sebenarnya enggak juga Pak. Iya. Ini Kalau saya misalkan- biar tahu gitu ya. Sebenarnya enggak juga. Nah, Atas nama Dr. karena Andes kita Haji ini kan, Nazro. pemutihan itu semua yang bayar di 2025 itu wajib dibayar untuk tahun 2026. Iya. Seperti itu. Nah, karena Bapak hilang, otomatis di komputer itu dikeluarkan. Jadi pajaknya itu dikeluarkan untuk tahun 2026 itu masa Oh dia jadinya 2 tahun. masuk masa berlakunya itu dikeluarkan. Jadi kan semua dihapus tuh Pak. Kalau kita bayar 2025 untuk masa pajak 2026. Jadi 2026. semua yang di belakang-belakang itu dihapus semua. Hilang. Dihilangkan. Oh jadi bayar ulang. Ya, cuman Hmm. karena tadi mungkin Bapak ini jadi di sistem kita benerin lagi. Jadi nanti bulan 10 2025 Oh, kembali lagi ke sini. Jadi tadi udah dimasukin lagi. Oke, ya. cuma- Tadi hilang doang di data komputernya gitu. Ya, Iya. jadi dibenerin lagi masa berlakunya lagi Pak, Oh. bukan 2026 untuk pembayaran pajaknya, jadi cuma 2025 aja. Nanti bulan 10 2025 Bapak kembali lagi. Oke, Kalau oke. yang lain sih biasanya ada yang Oh tadi kalau misalkan saya bayar dia sampai 2026 jadi 2 tahun. Hampir 2 tahun ya. ya. Iya, Jadi oke, pembayaran oke. cuma 1 tahun doang. Iya. Oke, oke. Nah, ini pembayarannya ini yang nanti Bapak yang Oh iya, iya. Oke, Ya, makasih ya, Bu. tinggal dipanggil di Oke. samping ya Pak. Halo guys, kali ini aku ada cerita tentang orang tua aku tadi itu pergi kemana Mi? Samsat Serang. Ya, pergi ke Samsat Serang itu mau urus STNK hilang. Sebenarnya harusnya bayarnya buat STNK hilang itu cuman 200.000 ya? Iya, 200.000. Tapi ditagih bukan 200.000. Tadi diminta di atas 1 juta. Ya, di atas 1 juta. TNK-nya hidup sampai 16 Oktober 2029. Pajaknya juga hidup, sudah dibayar. Pajak itu kita sudah bayar tahun lalu bulan Oktober. Tadi setelah dikomplain, Kita cuma bayar kita 200.000. cuma bayar 200 ribuan. Oke guys, jadi menurut kalian siapa yang salah? Kalau menurut aku sih sebenarnya nggak ada yang salah, cuman kurang penjelasan aja di awal. Jadi ada kesalahpahaman gitu. Ini ya. Iya betul. Seandainya dari awal ketika kita tanya apa itu ketarik pajak, Langsung dijelasin. langsung ya. dijelaskan sama mbaknya, mungkin ya kita juga Setuju. setuju. Cuman dari awal nggak ada penjelasan apa itu yang dimaksud dengan ketarik pajak. Itu yang membuat kita salah paham. Iya. Ini koreksi aja buat teman-teman di Samsat kali ya, kalau ngejelasin itu tolong ngejelasin yang Jelas. buat orang awam tuh ngerti. Iya. Kalau cuma dijelasin Untuk petugas-petugas. cuma dijelasin apa? Ketarik pajak itu kan orang bingung ya, maksudnya apa itu ketarik pajak gitu. Jadi kalau misalkan dari awal udah dijelasin secara rinci, ya nggak bakalan ada salah paham kayak gini. Ya, kayak
apa itu ketarik, langsung dijelasin dari awal aja. Jadinya salah paham ketarik itu apa. Iya, Abi nambahin ya. Sebenarnya kalau kita lihat rekamannya sampai pada akhir rekaman itu masuk di akal. Yang dimaksud dengan ketarik pajak. Jadi misalkan seseorang bayar pajak Oktober 2024. Jatuh temponya nanti Oktober 2025. Nah, terus dia kehilangan STNK di bulan Januari misalkan. Bulan Januari 2025 dia baru 3 bulan setelah bayar pajak itu. STNK-nya hilang. Nah, tapi udah ganti tahun tuh. Ya kan? Oktober 2024, STNK-nya hilang Januari 2025. Jadi dia cuman berapa tuh? Oktober, November, Desember, Januari. 3 bulan kemudian dia kehilangan STNK-nya. Iya. Ketika dia urus, karena udah ganti tahun, itu pajaknya muncul lagi. Muncul buat tagihan Untuk tahun yang tagihan tahun selanjutnya. Jadi udah muncul tuh. Nanti Oktober 2025 harusnya kan jatuh tempo Oktober 2025. Iya. Nah, itu dia nggak usah bayar lagi. Usaha bayarnya Nanti Oktober tahun 2006. 2006. Jadi dia bisa spare waktunya lebih panjang. Iya. betul. Lebih panjang dari jadi 1 tahun lebih, hampir 2 tahun gitu. Harusnya penjelasan seperti itu disampaikan oleh Kasir. atau pihak dari Samsat. Bukan ketika kita tanya di kasir, Suruh kesana. kasir lempar ke silakan Kasir ibu tanya satunya. ke loket 7. Kemudian ketika kita mendatangi loket 7, dari loket 7 juga dilempar, Ke oh belakang. silakan ibu ke belakang aja. Katanya nanti di sana. Ketika sudah sampai sana di belakang, di sana pun kita nggak dijelaskan apa itu yang namanya ketarik pajak. Cuma diminta mapnya, kemudian Dia rubah dia tagihannya. rubah di situ. Jadi Tagihannya. orang-orang Samsat itu ada fleksibilitasnya. Jadi karena kita belum jatuh tempo kan, jatuh temponya masih Oktober Masih tuh, lama. masih ya, sekitar 5-6 bulan lagi. Karena kita protes bahwa kenapa kita ditarik pajak lagi, belum jatuh tempo. Mungkin yang di belakang ini, yang kita ke belakang itu nggak jelasin, dia pikir oh kita nggak mau bayar untuk tahun berikutnya. Asumsi Abi bahwa dia daripada ribet ya udah dia koreksi lagi, dia perbaiki lagi. Jadi kita cuman bayar biaya kehilangan STNK aja. Nah, jadi jatuh temponya nggak ditarik sampai 2006. Jadi jatuh temponya tetap Oktober 2025. Gitu. Ya Om ya. Iya betul begitu. Nah, jadi sebenarnya di depan yang ngejelasin apa? Kita kan Abi sama Unim itu berpikir ini pasti ada kesalahan. Apa? Di depan juga mengamini ya. Iya. Dia bilang iya maaf ini salah sistem. Ini kesalahan Ya. sistem. Padahal itu bukan salah sistem sih. Bukan, harusnya dijelaskan. Sudah bagus ya sistemnya kalau memang Iya. begitu. Bukan kesalahan sistem. Itu cuma apa ya? Kayak kita masyarakat dikasih pilihan. Ibu, ini ibu jatuh tempo di bulan Oktober. Kalau misalkan mau dibayar di bulan Mei, itu sudah bisa Bu. Gimana? Apa ibu mau bayar sekarang atau nanti aja pas jatuh tempo di bulan Oktober? Gitu. Yang pasti kita itu paham, kita jelas, bukan yang Jadi kalau kita tiba-tiba. bayarkan saat itu Iya. Ya, jadi bayarnya jatuh temponya Oktober lebih jatuh lama tempo lagi. itu tidak usah datang lagi karena dia sudah ditarik. Makanya istilah mereka pajak. ketarik pajak itu Abi berasumsi yang dimaksudkan ketarik pajak itu adalah pajaknya ditarik melar sampai 2026. Iya. Jadi harusnya Oktober 2025 kan kita bayar lagi tuh Iya. jatuh tempo. Nah, karena kita urus bulan Mei ini ditarik pajaknya sampai 2026. Nah, mungkin itu yang dimaksudkan dengan ketarik pajak. Nah, ketika
kita sebagai wajib pajak bingung, kok baru 6 bulan lalu bayar pajak sekarang bayar lagi padahal belum jatuh tempo. Nah, itu mungkin penjelasannya kurang detail. Ini mungkin koreksi juga buat ya teman-teman Samsat ya. Jangan Untuk menjelaskan ke kita. jangan setengah-setengah kalau ngejelasin. Apalagi penjelasan di depan itu malah ngomong salah sistem. Sebenarnya udah bagus tuh. Sistemnya udah oke. Sama soal itu Mi, rekaman itu Oh iya, yang rekam kita ini loh, dilarang merekam di Di situ padahal nggak ada tulisan dilarang merekam ya. Iya, karena itu kan pelayanan Publik. publik ya, masyarakat umum, bukan pribadi. Bukan urusan pribadi. Kalau menurut kami sih kalau masalah pelayanan publik kan masyarakat juga punya hak untuk mengkoreksi kali ya. Tujuan merekam itu biar bagi masyarakat awam yang nggak paham, jadi pada saat mengalami peristiwa yang sama jadi ngerti gitu. Jadi kayak sharing lah. Iya, sharing. Untuk Jadi nggak sharing kita, pengalaman kita. jadi nggak usah kalau terkesan seperti anti direkam, anti kritik gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan kalian STNK-nya hilang, terus ada tagihan baru lagi, pas kalian lagi ngurus STNK-nya, jangan kaget. Itu tagihan buat tahun berikutnya setelah jatuh tempo. Jadi begitulah ceritanya. Coba ada teman-teman Begitulah. yang Jadi punya kalau pengalaman misalnya seperti ada yang itu. punya pengalaman kayak gitu, langsung di komen aja, diceritain di komen. Oke?